lagu ini sama-sama ya semuanya. Katakan. Satu langkah ke kanan, bertepuk tangan. Satu langkah ke kiri, kita melompat. Satu langkah ke depan, gerakan badanmu. Satu langkah ke belakang, berputar-putar. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Satu langkah ke kanan, bertepuk tangan. Satu langkah ke kiri, kita melompat. Satu langkah ke depan, gerakan badanmu. Satu langkah ke belakang, berputar-putar. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Gerakan dua, enggak ya semuanya. Boleh sambil turun, terus kita naik lagi. Siap-siap, lambaikan tangan semuanya. Katakan haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Memuji Tuhan, kesukaanku. Memuji Tuhan, kesukaanku. Yeay! Masih semangat semuanya? Kita muji Tuhan sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya
Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal selamanya. Tadi kita sudah bersemangat memuji Tuhan sama-sama. Sekarang Kak Aileen minta waktunya sebentar aja. Kita mau satuin hati, kita mau datang ke Tuhan, kita mau lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkan
berdoa semuanya? Coba berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, bentuk hati kami, bersihkan hati kami Tuhan, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan juga berkati kami agar kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Yeay, kita berhasil, Jo. Lihatlah, Jo. Banyak koin di sana. Ayo kita ambil koin-koin itu. Iya, El. Ayo, kamu juga bantu ya. Jo, sepertinya kita harus menaiki mobil itu. Benar kamu, El. Sebentar, Jo. Tadi waktu kita ambil koin, sepertinya ada peta. Nah, ini dia. Jo, kamu ikutin perintahku ya. Aku akan melihat peta ini dan memberitahumu kemana kamu harus berbelok. 3, Siap, 2, El. 1, go! Awas, Jo. Belok, Jo. Kanan, Jo. Setelah ini ke kiri ya, Jo. Ke kiri, Jo. Ke kiri. Udah, ke kanan aja. Kita lanjutkan ke kanan aja, El. Tapi, Jo, di petunjuk ini seharusnya ke kiri, Jo. Halah, nggak usah, El. Kita kesini aja. Shalom adik-adik Joel Kids semuanya. Wah, seneng banget hari ini Kak Mel bisa ketemu lagi bersama adik-adik Joel Kids yang luar biasa. Siapa di sini yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Yang lebih siap banget mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya sambil teriakan haleluya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Haleluya. Wah, luar biasa. Keren semua memang adik-adik Joel Kids. Hari ini Kak Mel mau cerita nih. Tapi adik-adik, sebelum Kak Mel cerita, Kak Mel mau buat challenge buat kalian. Bukan cuma duduk tenang mendengarkan, bukan. Tapi hari ini kalian harus membawa sesuatu yang sangat penting. Ada yang tahu nggak apa nih sesuatu yang sangat penting? Apa ya? Berbentuk buku, sangat penting, sangat luar biasa isinya. Kira-kira apa? Ada yang bisa punya ide gitu? Betul, Alkitab. Tapi Alkitabnya bukan Alkitab yang dari HP, bukan. Alkitab buku. Sekarang Kak Mel kasih waktu. Kalian bisa cari dulu deh. 5 detik ya. Kak Mel juga mau ambil Alkitabnya Kak Mel. 5 detik, oke? 5, 4, 3. Udah ketemu belum? 2. Udah belum nih? 1. Kak Mel juga punya nih Alkitab. Bentar ya. Tada! Wah, hari ini kita mau dengerin firman. Bukan cuma dengerin aja, tapi kita mau challenge cepet-cepetan buka Alkitab. Setuju? Setuju adik-adik ya? Alkitabnya sekarang ditaruh dulu di depan. Kalian duduk, udah ditaruh aja. Oke? Dan tangannya dilipat lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik. Di bulan ini, kita sedang belajar tentang sesuatu hal yang luar biasa. Suatu karya yang luar biasa yang Tuhan buat untuk hidup kita. Karya yang gak ternilai harganya, karya yang sangat keren banget lah pokoknya. Ada yang tahu gak? Kira-kira apa sih karya yang luar biasa itu yang bulan-bulan ini kita sedang pelajari? Apa? Betul, karya keselamatan. Kita lagi belajar tentang keselamatan. Keselamatan tuh apa sih? Keselamatan itu
adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita supaya kita diselamatkan dari dosa, dari maut, adik-adik. Kalian tahu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah rela mati, rela dicambuk, rela dipakaikan mahkota duri, rela lambungnya ditusuk, rela disalib, adik-adik. Rela disalib untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita manusia. Karena kita berdosa, karena kita penuh dengan kejahatan, Tuhan Yesus rela mati disalib untuk menebus setiap dosa kita. Dari situlah timbul keselamatan, adik-adik. Dan keselamatan itu sangat mahal harganya. Tuhan rela mati di kayu salib, mempersembahkan tubuhnya, hidupnya untuk kita. Sangat besar ya karya yang Tuhan lakukan. Keselamatan itu sangat mahal harganya. Tapi yang sedih nih, yang menyedihkan, kadang adik-adik kita suka menyepelekan karya penyelamatan. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya apa menyepelekan? Aku nggak pernah menyepelekan. Maksudnya apa sih, Kak, menyepelekan? Kita suka menyepelekan dengan kita tidak taat. Tidak taat. Emang iya, Kak, kalau aku nggak taat, aku menyepelekan keselamatan? Adik-adik Joel Kids, ketidaktaatan itu sesuatu hal yang Tuhan tidak suka. Nggak percaya nih? Ya udah, sekarang Alkitabnya diambil. Sekarang buka ayat Alkitab, oke? Cepet-cepetan ya. Kalian dulu atau Kak Mel dulu nih yang nemu. Buka di Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Oke? Dalam hitungan ketiga ya. Buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Yohanes. Kami sudah ketemu Yohanes. Adik-adik Joel Kids sudah ketemu belum Yohanesnya? Yohanes 3 ayat 36. Kamil sudah ketemu. Siapa yang sudah ketemu? Ada yang lebih cepat bahkan dari Kamil. Wah, keren banget. Berarti kalian suka membaca Alkitab nih, sampai hafal loh letak-letaknya di mana. Kita baca sama-sama ya, yang sudah temu ya. Kita baca sama-sama yang keras, oke? 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Wow, serem banget loh ayat Alkitabnya. Ketidaktaatan bisa menyebabkan murka Allah, adik-adik. Oh, Alkitab loh yang bicara. Kamel gak ngarang loh. Kamel gak bohong. Alkitab yang berbicara seperti itu, adik-adik. Ketidaktaatan itu sangat besar akibatnya. Seperti ada satu tokoh Alkitab, adik-adik. Tokoh Alkitab ini, dia tidak taat sama Allah. Tokoh Alkitab ini tinggal di suatu kota bernama Sodom dan Gomora. Kota itu sangat jahat. Pokoknya mereka melakukan kejahatan yang Allah tidak suka. Akhirnya Allah hendak menghancurkan kota tersebut. Tapi ada satu keluarga. Keluarganya siapa? Keluarganya Lot. Allah ingin menyelamatkan keluarga Lot. Lot, anaknya dan istrinya. Allah perintahkan untuk keluar dari kota tersebut sebelum akhirnya Allah hancurkan kota itu. Tapi Allah punya satu perintah, adik-adik. Ketika kalian keluar dari kota Sodom dan Gomora, jangan melihat ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Sudah, perintahnya sesimpel itu. Bayangin kita lagi jalan, kamu lihat ya, nggak boleh nengok ke belakang. Nah, udah gitu aja. Perintahnya nggak disuruh koprol ya kan, naik gunung sambil koprol, nggak. Perintah sederhana, jangan menoleh ke belakang. Akhirnya keluarga Lot pergi meninggalkan kota itu. Mereka lari. Tapi ada satu tokoh Alkitab yang tadi Kak Mil bilang, tokoh ini nggak taat. Kira-kira dari Lot
kedua anaknya, dan istrinya. Siapa sih yang nggak taat? Ada yang bisa jawab? Siapa? Betul, wow. Kalian baca Alkitab semua ya berarti? Iya, istri Lot. Hari itu istri Lot melanggar perintah Allah. Dia tidak taat dengan perintah Allah. Dia menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Dia jadi tiang garam. Dia tidak selamat. Padahal awalnya dia mau diselamatkan sama Allah. Dia dan seluruh keluarganya. Tapi karena dia tidak taat, dia menoleh ke belakang. Akhirnya murka Allah turun atasnya. Dan dia jadi tiang garam. Ketaatan itu taat. Wah, kelihatannya gampang ya kak. Taat kak. Tapi tanpa kita sadari loh adik-adik, kita lebih sering tidak taat. Masa sih kak? Enggak, aku taat. Nih, coba Kamel punya contoh. Contohnya, siapa di sini yang kalau disuruh mamah untuk belajar, nggak taat malah mainan HP, mainan game? Nggak usah angkat tangan, dalam hati aja jawabnya. Terus. Siapa di sini yang kalau disuruh mamah baca Alkitab? Ayo baca Alkitab. Kalian nggak baca Alkitab, malah kalian memilih untuk bobo. Terus habis itu bohong. Aku sudah baca, padahal aslinya nggak baca, malah tidur. Aku ngantuk soalnya mah, jadi aku nggak baca Alkitab. Besok aja ya bacanya ya. Besok baca Alkitab nggak? Enggak. Taat nggak itu? Enggak taat. Padahal mama kita itu kelihatan manusia, sosok yang kelihatan ya kan, manusia kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Coba kalau itu Tuhan yang ngomong, kadang kita kayak udah nanti aja lah Tuhan, aku males untuk itu datang sekolah minggu, males untuk nonton YouTube-nya Joel Kids, nonton ibadah sekolah minggu, bener aku nonton mainan, nonton Roblox, nonton macam-macam yang seru-seru lah. Ketaatan itu kelihatannya gampang, tapi ternyata kita lebih sering untuk tidak melakukannya loh adik-adik. Jadi hari ini kita belajar tentang ketidaktaatan. Itu bisa membuat murka Allah. Wah, serem banget sih Kak Mel. Firmannya serem, firmannya menakutkan. Ayo kita belajar berubah pelan-pelan. Kita belajar berubah pelan-pelan. Awalnya mungkin kita nggak baca Alkitab, besok jadi baca Alkitab 1 pasal aja. Terus besoknya lagi, baca lagi 2 pasal. Kita pelan-pelan belajar berubah. Oh iya, ada nih, Kak Mel juga mau cerita. Ada contoh sederhana di kehidupan sehari-hari adik-adik. Nih, kalian bisa lihat. Lihat, keluar gambarnya. Ada tulisannya apa tuh? Dilarang membuang sampah di sini. Tapi kenyataannya malah banyak sampah di bawahnya, di bawah tulisan itu loh, bahkan tepat di bawah tulisan itu sampah berserakan di mana-mana. Kira-kira nih orang-orang yang buang sampah tuh taat apa enggak sama tulisannya? Enggak taat. Kadang kita juga seperti itu loh adik-adik. Alkitab sudah menuliskan semua firman Tuhan udah ada di sini. Tapi kadang kita cuma baca doang, kita baca aja nih, tapi nggak kita lakukan. Mending kalau baca. Bahkan kadang kita nggak ngebaca Alkitab ini. Sampai kita nggak sadar kalau kita itu nggak taat sama Tuhan. Jangan sampai kayak gitu ya. Kita nggak mau kayak gitu kan? Kita mau kerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Sama seperti di Alkitab juga tertulis. Yuk dibuka lagi. Di Filipi 2 ayat 12. Ayo dibuka. Cepet-cepetan nih sama Kak Mel. Filipi. Mana ya? Filipi 2 ayat 12. Sudah ketemu? Kak Mel udah ketemu loh adik-adik. Udah ketemu ya? Wow, keren. Dibaca sama-sama, oke? Yang keras ya. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi
Terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita soroti kata-kata keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah itu adik-adik. Kita harus kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan takut dan gentar. Salah satunya cara dengan apa? Dengan kita taat. Taat akan perintah-perintah Tuhan. Jangan sampai ya kita seperti istri Lot tadi. Udah dikasih perintah sama Tuhan, tapi dia memilih nggak taat. Dan akhirnya murka Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Nggak mau kan jadi seperti itu? Nggak mau. Ya adik-adik JL Kids, ditutup Alkitabnya. Kita mau berdoa. Semua tangannya dilipat. Matanya ditutup. Kita mau berdoa. Kita tutup firman kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami selalu taat. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali tidak taat. Seringkali kami menyepelekan perintah-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali menyepelekan keselamatan yang sangat berharga itu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar berubah Tuhan. Kami mau belajar jadi lebih taat Tuhan akan perintah-Mu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, tuntun kami Tuhan, supaya kami bisa jadi lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan amin. Wah, kita sudah bersuka cita ya tadi dengerin firman Tuhan. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita nonton drama juga. Kita sudah selesai ibadah hari ini loh adik-adik. Dan sekarang kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Semua tangannya diangkat. Mau kan terima berkat yang utuh dari Tuhan? Mau dong pastinya. Semua tangannya diangkat dua-dua. Matanya ditutup. Kita mau terima berkat ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sukacita, untuk kebahagiaan Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah lebat. Jadi berkat buat hidup kami, jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau terima berkat yang daripada-Mu, berkat jasmani, berkat rohani Tuhan, kepintaran, kepandaian, kecerdasan Tuhan, kami terima Tuhan. Kami juga Tuhan terima 9 buah roh yang dari-Mu, berkat di atas keluarga kami juga Tuhan, biar keluarga kami semuanya mengenal Engkau, keluarga kami semuanya jatuh cinta kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pertemukan kami lagi Tuhan di minggu depan. Kami mau dengarkan firman-Mu lagi. Kami mau bersuka cita lagi Tuhan. Kami percaya ada kesehatan yang utuh yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Dadah adik-adik JL Kids. Sampai ketemu minggu depan.